Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang sederhana, dan kita akan berusaha memaknainya, mendekati dengan makna penulis Alkitab. Ya, saya akan mulai dengan contoh atau ilustrasi. Ya, sebut saja rekan remaja A. Rekan remaja A itu pingin banget diakui jadi anak yang brainy. Brainy itu berarti smart gitu ya, pintar. Nah, tapi sehari-harinya dia nggak punya waktu untuk belajar. Yang dia lakukan hanya apa ini? Main game online. Nah, mungkin bertanya, wah, bagaimana bisa ya? Terus ada remaja B. Remaja B ini ingin banget diakui oleh teman-teman komunitasnya. Kebetulan dia berada di komunitas orang menengah ke atas. Menengah ke atas berarti kalau malam minggu nih, mungkin setelah ibadah, sore, perginya ke kafe. Tapi kafenya yang mahal gitu ya. Mungkin ke Starbucks atau Excelsior seperti itu. Nah, tapi B ini dari keluarga yang cukup begitu ya. Dia bisa, tapi kalau mau ikut terus-terusan tentunya enggak punya uang gitu. Nah, dia minta duit ke orang tuanya. "Pak, kasih aku duit. Aku mau pergi hari ini, minggu depan. Aku mau pergi ke sana, Pak. Kasih aku duit." Bapaknya ya keberatan. Akhirnya dia diam-diam masuk ke kamar papanya saat papanya lagi mandi, gitu ya. Oke. Lihat di sana ada celana warna hitam. Nah, terus dia mendekati itu, kemudian beraksilah dia, ya. Beraksi, buka dompetnya papanya, ambil uang papanya. Nah, ada juga yang ketiga, sebut saja C. C ini ingin punya body goal, gitu ya. Karena teman-temannya, itu ya, bodinya benar-benar berotot semua. Dia pingin sekali. Nah, kita juga tahu kalau hanya mengandalkan angkat besi atau ke gym tanpa minum suplemen itu nampaknya mustahil, gitu ya. Suplemen pun harus ditambah, ada yang telur, ya, ayam, dada ayam, wah, sekian gram. Nah, dia kesulitan untuk jangkau itu, nggak punya uang untuk itu. Jadi yang dia lakukan itu gini, karena dia ini sebenarnya anak pintar ya. Nah, waktu ada PR, teman-teman yang males, aku nggak mau kerja PR. Itu loh, ada C. C itu bisa jadi joki, tahu ya? Jadi joki kerja tugas. Nah, dia memanfaatkan kepintarannya jadi joki. Terus singkat cerita, setiap ada PR dia terima ya, dan dia selesaikan semua. Setelah selesai, hehehe, mana uangku? Ya, dapat uang. Nah, dia pakai untuk beli suplemen. Kita lihat apa kesamaan dari tiga contoh ini. Mereka sama-sama punya tujuan yang baik, ya, karena tujuan itu tidak melanggar hukum. Oke, yang pertama, pingin bisa pinter, apa salah? Tidak. Yang kedua, pingin bisa punya body yang bagus gitu ya, yang C ya, saya lompat dulu, yang body yang bagus, sehat kan. Yang ketiga, dia pingin bisa diterima oleh orang lain, berteman, socializing, bagus. Tapi yang menjadi soal satu hal, cara mereka mencapai tujuan itu. Ya, ketiga-tiganya memakai cara yang keliru. Dan kita sebagai anak Tuhan harus mempertimbangkan cara itu. Dengan kata lain, tidak boleh melakukan hal itu, gitu ya. Nah, kita mau lihat
di Alkitab ini ada nggak sih yang membahas seperti itu? Gitu ya, membahas khususnya orang yang berbuat salah dan bagaimana Tuhan memandang hal itu. Mungkin rekan-rekan berpikir, wah pasti Daud ini, gitu ya. Biasa kan suka gitu ya, menebak-nebak, pasti Daud ini. Apalagi ya, mungkin Petrus nih. Bukan. Kita akan belajar dari, saya kasih clue-nya ya, dari kitab 1 Samuel, rekan-rekan. Kalau rekan-rekan ingin tahu dari sumbernya, 1 Samuel pasal 12. Ada ayat 1 sampai 25. Saya akan coba sarikan, saya akan coba jadi pendek, jadi jadi teman-teman tidak perlu, maksudnya baca satu-satu ya, nanti bibirnya doer gitu. Ya, oke. Jadi gini, waktu itu bangsa Israel minta raja, ya, sampaikan pada Nabi Samuel, gitu ya. Nah, singkat cerita, keinginan itu dikabulkan. Ditunjuklah raja, Saul terpilih, raja pertamanya. Nah, setelah itu Samuel ngomong ke orang-orang Israel, di depan orang-orang Israel. Nah, kamu sekarang sudah punya raja, aku ini sudah tua. Selama hidupku, aku memimpin kamu dari masa mudaku. Jangan lupa, dia menjadi hakim bagi bangsa Israel dari masa muda. Nah, sekarang izinkan aku untuk bisa lebih tenang sejenak, begitu ya kalau saya membahasakan, lebih tenang sejenak. Kan kamu sudah punya raja. Samuel mencoba berefleksi. Nah, sekarang tak tanya jemaat Israel, apa ada ketidakjujuran yang aku perbuat selama aku jadi hakim? Coba sampaikan. Ayo, ada. Semua ngomong, enggak ada. Kamu adalah hakim yang jujur. Oke. Terus Samuel mengingatkan sejarah nenek moyang mereka. Kalau dalam istilah teologi kita ngomong sejarah keselamatan. Ya. Diingatkan. Coba ingat-ingatan sejarah keselamatan dari nenek moyangmu dan zamanmu. Waktu itu diingatkan ya, mulai dari Mesir, Mesir, dia keluar dari Mesir. Apa yang tadi? Ya, karena singkat cerita, karena ketidaksetiaan mereka, kamu jatuh ke tangan bangsa-bangsa lain yang Tuhan pakai untuk memproses kamu. Itu, dia alami itu. Kamu soro, kamu jerit kepada Tuhan. Tuhan kasih pertolongan. Dipilihlah beberapa orang. Disebutkan di sini ada kurang lebih ada 5 orang. Ya, waktu itu mereka adalah ini ya angkatan yang sekarang ini ya. Mereka dikirim Yerubaal, Barak, Yefta dan Samuel. Nah, dikirimlah. Sebelum dikirim penyelamat itu, penolong, mereka mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku salah karena menyembah ilah lain. Aku menyembah Baal dan Asyitoret. Tuhan, berbelas kasihanlah sama kami. Bebaskan kami. Dibebaskan. Nah, suatu ketika bangsa Israel ini didatangi oleh Raja Bani Amon yang disebut Nahas. Gitu ya. Nah, mereka ini lihat, loh, enak sekali Bani Amon ini diperintah oleh raja. Aku ya mau. Aku bosen diperintah oleh Tuhan. Aku mau raja. Nah, itu asal mulanya ya. Nah, mereka ini nolak Tuhan. Padahal Tuhanlah raja mereka. Kemudian diomong kemudian kita tahu Samuel melanjutin ceritanya. Sekarang lihatlah, di depanmu ada rajamu. Ini raja yang kamu pilih.
Nah, tetapi kamu ini harus hidupnya yang baik, harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Nah, kita tahu ya Israel ini orangnya keras hati. Oleh karena itu, sampai-sampai Samuel ini minta supaya ada tanda mujizat terjadi. Ada guru, berarti kayak apa namanya? Kayak glodok gitu ya. Ada guru dan hujan. Nah, mereka takut, setengah mati takutnya mereka. Waduh, jangan-jangan mati aku ini karena sudah meminta raja, karena menolak Tuhan. Mereka ngomong, mungkin begini ya, Pak Samuel atau Nabi Samuel, tolong doa sama Tuhanmu supaya kami tidak dimatikan. Akhirnya didoakan dan Tuhan berkemurahan, mereka hidup. Terus disampaikan, ada penilaian Tuhan kepada mereka. Ya, disampaikan ke Samuel, oleh Samuel. Jangan takut, ini ayat 20, jangan takut. Kamu memang sudah melakukan segala yang jahat di hadapan Tuhan. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Dia, melainkan beribadalah kepadanya dengan segenap hatimu. Terus disampaikan, setelah itu disampaikan juga, jauhkanlah ilah-ilah lain. Jangan beribadah kepada yang sia-sia, yang nggak bisa memberikan pertolongan. Tuhan tidak membuang umatnya. Tuhan sayang loh sama kamu, mungkin seperti itu ya. Sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Aku udah tua, tapi aku masih punya hati ke kamu, Israel. Aku akan jalan-jalannya Tuhan. Ya, kamu menolak ajaran firman Tuhan, kamu akan mati. Jelas sekali di ayat 25. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu dan rajamu itu. Sampai seperti itu. Ya, itu tadi penutup dari kisah satu perikop ini. Nah, apa yang bisa kita mencoba mendapatkan tema setelah membaca satu perikop ini, topik atau temanya. Saya mendapatkan seperti ini. Kasih setia Tuhan masih diberikan atas Israel. Meskipun mereka sudah berbuat jahat, meminta raja itu. Tetapi dia tetap menuntut mereka mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Kita tidak boleh, sekali lagi dulu. Kasih setia Tuhan tetap berlaku atas Israel. Meskipun mereka lakukan, tetapi Tuhan menuntut mereka untuk mengikuti Dia dengan segenap hati. Seperti itu. Nah, mereka meminta seorang raja. Mereka harus terima konsekuensi atau akibatnya. Mereka, ya, istilahnya para tua, yang tua ini ya, yang tua-tua ini harus menjadi budak raja nomor 1. Jika mereka mempunyai anak laki-laki atau perempuan, anak-anak mereka akan bekerja kepada raja. Anak laki-laki bisa bekerja sebagai kepala, anak perempuan juru, gitu ya. Nah, selain itu mereka juga harus memberikan perpuluhan dari apa yang mereka usahakan, dari gandum mereka, dari anggur mereka harus berikan. Setelah itu ternak-ternak mereka juga dipakai
untuk kepentingan. Mereka berpikir nggak ada masalah lah minta raja, tetapi ada tanggung jawabnya dan itu harus dipenuhi oleh mereka. Kita sebut konsekuensinya. Nah, apa yang mereka rasakan? Ya, Samuel ngomong, setelah ini terjadi semua, setelah kamu mengikuti prosesnya, kamu akan merasa sengsara. Ya, itu ada di 1 Samuel pasal 8. Kita bisa buka 1 Samuel pasalnya yang ke-8. Ya. Ya. Oke. Ayatnya sebentar. Ya, ayatnya ke-18. 18. Ya. Oke. Saya akan bacakan. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang tetapi Tuhan tidak menjawab kamu pada waktu itu. Ini pernah terjadi ketika bangsa Israel ada di Mesir, ya, karena penindasan berat Firaun, ya, mereka berteriak. Berarti apa? Perasaan mereka menderita, mereka sengsara karena keputusan milih raja, mau dipimpin raja. Nah, sekarang apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Gitu ya. Nah, tadi di awal disebutkan bahwa ada ilustrasi seperti itu ya. Kita akan coba membuat penerapan sehari-hari dari itu ya. Itu ada nanti 1 poin dan ada 2 poin dari tema yang ketika kita tahu kisah ini ya, kita harus meninggalkan pemikiran lama itu. Kita mari main asal ya. Mana menurut teman-teman, salah atau benar ya? Tujuan benar, cara salah. Benar atau salah? Tujuan benar, tujuannya oke, cara salah? Salah. Oke. Berikutnya yang kedua, asal otak ya. Tujuan salah, tujuan berarti benar. Yes, berarti benar. Nah, jadi kita harus memperhatikan cara kita mencapai tujuan. Ya, cara kita harus berdasarkan Alkitab. Seperti itu. Nah, yang kedua, seringkali kalau orang yang apa namanya salah itu seringkali enggak mau ngakui kesalahannya dan berusaha membenarkan diri. Nah, kita tidak boleh itu, tapi kita harus lakukan sebaliknya ya. Kalau memang ada salah, kita akui, ya, aku terima aku salah. Mungkin kalian diingatkan firman Tuhan waktu khotbah atau waktu renungan, atau diingatkan oleh teman-teman kalian. Terimalah, berbesar hati, terimalah kalau memang ada kesalahan. Seperti itu. Nah, dan kita juga harus, kalau kesalahan kita ini ada akibatnya, kita harus apa? Mau menerima. Ya, itu adalah bentuk kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan sesama. Nah, seringkali kalau ya mengalami yang nggak baik itu apa? Mudah sekali kita ngomel, menggerutu. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kita harus jalani, ya, jalani bersama dengan Tuhan. Kayak tadi, bangsa Israel harus, ya toh, kasih ke rajanya. Banyak loh yang dia kasih ke rajanya, ya toh. Bahkan para yang orang tuanya Israel yang minta raja itu dia diomongkan sama Nabi Samuel, kamu akan jadi budak dari rajamu. Wow, itu benar-benar nggak enak. Tetapi
Mereka sudah buat keputusan dan mereka harus menjalani akibatnya. Seperti itu ya. Jadi kalau ada keputusan salah yang sudah kita buat, kita harus menjalani resikonya, gitu ya, bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Seperti itu. Nah, yang ketiga, kita ngomong tentang yang di awal. Tadi ada frasa yang disebut ya, kumpulan kata yang disebut apa? Kata kuncinya yaitu berusaha diterima oleh orang lain. Berusaha diakui orang lain. Nah, kita seringkali ingin seperti itu. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu mengejar penerimaan orang lain. Kenapa? Karena kita tahu tadi ya, dari tema itu apa kita dapatkan? Karena Tuhan sayang kepada kita. Tuhan mengasihi kita. Kita harus yakin ini dulu kalau Tuhan sayang sama kita. Ya, itu yang dasarnya dulu. Tuhan mengasihi kita. Nah, karena kita yakin Dia sayang kita, maka tidak perlu mengejar pengakuan orang lain. Berikutnya, karena Dia sayang aku akan bersyukur dengan keadaanku. Bersyukur dengan apa yang aku miliki, apa yang orang tuaku bisa berikan buat aku. Nah, kita belajar untuk merasa puas dengan apa yang ada. Apa yang ada pada kita ya, apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Nah, dan ini yang paling penting. Karena Dia sayang aku, maka aku harus, tadi Israel diingatkan, harus apa? Beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak hanya di gereja, tetapi kita harus melakukan firman-Nya setiap waktu. Saya sadar, melakukan firman Tuhan itu tidak mudah bagi setiap kita. Benar ya? Nggak mudah kan melakukan firman Tuhan? Nah, namun ada kabar gembiranya. Ada Roh Kudus, ya, Roh Tuhan Yesus yang menolong kita untuk melakukan. Gitu. Kita butuh berdoa dan kita lakukan bagian kita. Maka nanti mungkin kita lihat, ternyata hidupku sudah ada perubahan. Ternyata aku yang dulu ngamuan, gak kenalan gitu ya, mudah tersinggung, sekarang bisa lebih sabar, ya, juga bisa lebih sabar ke orang lain, gitu ya. Kan kalau orang lain nggak seperti kita cenderung apa? Menghakimi, betul kan ya? Kamu ini kerja lambat sih, kan gitu ya. Aku loh bisa kerja cepat, kamu kerja lambat. Nah, nggak seperti itu lagi. Karena kita diubahkan oleh firman Tuhan, ya, oleh Roh Kudus sama firman Tuhan. Nah, saya mau mengingatkan, jadi ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, ya, yaitu kita harus merubah cara berpikir kita. Tujuan dan cara harus yang benar sesuai firman Tuhan. Yang kedua, menerima kalau kita memang salah, mau minta maaf. Dan kalau ada konsekuensi, ya kita harus tanggung. Seperti itu ya. Yang ketiga, jangan lupa, kita harus belajar menerima diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kita terima, karena kita dikasih di Tuhan. Gitu ya. Ada orang-orang yang berpikir seperti ini. Loh, aku loh berbuat salah, tapi ya hidupku masih fine-fine aja kok. Bahkan ekstrimnya, mereka memakai ayat ini untuk membenarkan mereka. Dia ngomong gini, loh, bangsa Israel loh sudah salah hadapan Tuhan, tapi loh Tuhan tetap sayang. Ya,
Nah, apakah pemikiran itu benar? Salah. Ingat, Tuhan mengasihi kamu, tapi Tuhan juga menuntut kita untuk kita berlaku sesuai firman, berlaku benar sesuai firman. Ya, itu yang idealnya, itu yang bagusnya, yang topnya seperti itu. Tapi kalau nggak ideal itu berarti ada salah, ya, ada salah dalam hidup kita, ya toh. Berarti kita harus menanggungnya, seperti itu ya. Kita harus menanggungnya sebagai wujud atau bentuk kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti itu ya. Kita bisa, kalau zaman dulu kan tidak menyembah berhala, tapi mungkin hari-hari ini sebagai remaja kita ada kesalahan-kesalahan ya. Itu ya, mencontek misal. Ada seorang teman saya masih kuliah ya. Waktu itu dia ngasih kerpean ke teman-temannya. Apa yang terjadi? Dihukum 1 bulan tidak boleh ikut praktek. Dia adalah calon dokter dan nggak boleh praktek selama 1 bulan. Dia dan teman-temannya semua. Padahal dia yang nyontekin. Semua dia kena. Menariknya dia ngomong sama saya, iya kok, aku salah. Tapi mau gimana lagi? Aku mau tanggung itu. Nah, kayak gitu ya. Contohnya ya. Kalau misal harus di nol oleh guru karena kita nggak jujur, ya kita harus berbesar hati. Nggak boleh nyalakan gurunya, gitu ya. Nggak boleh nyalakan guru. Guruku jahat, lapor ke mama, papa. Tidak. Coba cari tahu penyebabnya apa, dan kalau memang karena salah kita terima. Seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan lagi untuk membetulkan perbuatan salah kita, ya. Jangan lagi, tetapi segera kita mau kalau ada salah minta ampun kepada Tuhan dan siap untuk nanggung resikonya, itu akibat yang ditimbulkan. Oke, sekian firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh sekali lagi mendengar firman-Mu. Doa kami bersama ya Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk melakukannya. Dengan demikian kami menjadi anak-anak Tuhan, jadi remaja GBI H2A yang berbahagia di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkenan kepada kami, dan kami juga berkenan di hadapan manusia ketika kami lakukan firman. Kami tidak mau kejar disukai manusia, tapi dibenci oleh Tuhan. Tapi kami mau melakukan firman-Mu, karena berkat disukai manusia, disukai Tuhan, menjadi bagian kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami, Allah Roh Kudus ingatkan kami untuk melakukannya setelah kami selesai mendengar ini. Dan biarlah firman ini tidak berhenti di kami, tetapi kami juga boleh ajarkan kepada teman-teman kami yang mungkin belum bisa ikut ibadah hari ini. Kami juga boleh bagikan ke teman-teman kami yang di sekolah maupun di kampus. Teman main kami pun di rumah, kami juga bagikan firman-Mu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bisa diterima, dan cara-cara yang bisa dimengerti. Dan tujuannya supaya ada perubahan pola pikir dari pola pikir yang lama menjadi pola pikir yang baru sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Yohan yang sudah menyampaikan firman-Nya hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita sukacita sekali karena program mulai berjalan dengan beda. Jalannya dengan beda, dan kita akan punya planning. Mungkin di bulan Februari, bulan depan atau bulan Maret, ibadah kita sudah offline ya. Kita juga didukung dari gereja juga. Nanti sistem-sistem offline-nya kita akan rancang ulang sedemikian rupa supaya bisa semangat juga. Oke. Tepatnya tanggal 10 Januari
kita sudah selesai melaksanakan pemilihan wakil ketua untuk mendukung H2O Teens ini lebih maju lagi. Puji Tuhan, Nino ya, selamat. Jadi wakil juga, dan divisi-divisi yang sudah ada, tolong bekerja sedemikian rupa buat H2O Teens ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita menutup. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami bersama di Zoom ini. Dan sebentar lagi kita akan berpisah satu sama lain, Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Supaya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Oh ya Tuhan, berkati kita semua kesehatan maupun jasmani dan rohani, dan sertai kita selalu, Tuhan, dimanapun kita berada, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga teman kami yang tidak ada di Zoom ini, Tuhan. Berkati mereka selalu dimanapun mereka berada, Engkau selalu menyertai mereka dan memberikan kesehatan bagi mereka. Berkati negara-negara yang ada di dunia dan berkati Indonesia juga, Tuhan. Engkau pulihkan negara kami dari krisis-krisis dan masalah-masalah apapun yang terjadi di negara kita. Tuhan, berkati seluruh pemerintahan agar dapat menyelesaikan masalah dalam negeri kita. Dan berkati orang tua kita. Berikan mereka kesehatan selalu, Tuhan. Ekonomi semua, Engkau turut campur tangan dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Dadah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada Wilson, ada No. Ini Nino ya? Ada Iya, Nino. Oh, ini. Terus anaknya Pak ini siapa namanya? Tenten. Tenten, ya H2O. Halo Tenten. Ya. Oke, ada Timothy juga, ada Habel. Oke, thank you so much. Ya, see you di kesempatan mendatang. Ada Wilson juga. Bye-bye. Ya, izin live ya.